Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alim Nurhuda dari SMA Negeri 1 Teras, Boyolali. Dalam kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang asal-usul Desa Simo. Simo merupakan nama desa sekaligus kecamatan yang terletak di Kabupaten Boyolali. Mengapa diberi nama Simo? Tentunya hal ini tidak terlepas dari cerita yang berkembang di masyarakat. Nama Desa Simo bermula ketika kisah Kerajaan Demak yang didukung Wali Songo mendapatkan perlawanan dari murid Syekh Siti Jenar, yaitu Ki Kebo Kenongo, putra dari pasangan Andayaningrat dan Ratu Pembayung. Akan tetapi, pada saat terjadi perlawanan, sang ayah meninggal dunia. Akhirnya, Ki Kebo Kenongo menggantikan sang ayah menjadi Ki Ageng Pengging II dan menguasai daerah Pengging. Walaupun sebagai penguasa, hidupnya sederhana dan membaur dengan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan yang dimiliki Ki Kebo Kenongo semakin menguat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan bagi Raja Demak saat itu, yakni Raden Patah. Akan tetapi, kegelisahan sedikit terobati ketika dirinya mendengar kabar bahwa ada orang sakti yang bernama Kiai Singoprono, seorang keturunan Raja Majapahit Brawijaya V yang mempunyai kesaktian dan hati yang baik. Dirinya selalu menolong semua orang tanpa pandang bulu. Kebaikan inilah yang pada akhirnya membuat siapa saja percaya bahwa dirinya adalah seorang wali. Sehingga tempat tinggalnya pada waktu itu diberi nama Walet, yang merupakan tempat tinggal bagi seorang wali. Alkisah, suatu ketika Raden Patah ingin menemui Kiai Singoprono tersebut. Pada waktu itu, dirinya menyamar sebagai pengemis. Mengapa demikian? Karena dirinya ingin membuktikan kesaktian yang dimiliki Kiai Singoprono. Sesampainya di kediaman Kiai Singoprono, dirinya disambut dengan sangat baik. Monggo Kanjeng pinarak wonten balai mriki. Akan tetapi, Kiai Singoprono sendiri justru duduk di lantai bagai menghadap seorang raja. Hal ini karena Kiai Singoprono sebenarnya sudah mengetahui bahwa pengemis itu adalah Raden Patah. Setiap pengemis bertanya selalu dijawab dengan sembahan, "Enggih Kanjeng." Hingga pada sembahan yang ketiga, Raden Patah sudah tidak kuat lagi menahan dan akhirnya membuka penyamarannya dan sadar bahwa Kiai Singoprono benar-benar sakti. Setelah mengetahui hal tersebut, dirinya meminta pendapat kepada Kiai Singoprono untuk melawan Ki Kebo Kenongo. Namun, dengan cara yang lembut, Kiai Singoprono menolak. "Boten Kanjeng, Ki Kebo Kenongo menika ugi tiyang ingkang sekti." Mendengar perkataan itu, Raden Patah justru marah dan menuduh bahwa Kiai Singoprono telah bersekongkol dengan Ki Kebo Kenongo. Dirinya terus saja menuduh dan pada akhirnya Kiai Singoprono berpesan kepada Raden Patah
apabila Raden Patah menjumpai benda atau gong yang diikat di pohon duet, bila dipukul menghasilkan suara pelan, maka penyerbuan akan gagal total. Namun sebaliknya, bila dipukul menghasilkan suara yang sangat keras, maka penyerbuan dapat berhasil. Akhirnya, dengan muka penuh amarah, Raden Patah pergi meninggalkan Kiai Singoprono dan melanjutkan perjalanan. Namun, ketika di tengah-tengah perjalanan, dirinya menjumpai benda yang diikat di pohon duet seperti yang dikatakan Kiai Singoprono. Tanpa pikir panjang, dirinya langsung memukul benda itu. Namun yang terdengar hanyalah sebuah gesekan ranting pohon. Dirinya pun mengulangi. Dan apa yang terdengar? Yang terdengar adalah aungan macan yang sangat ganas dan menggelegar ke seluruh daerah itu. Sehingga membuat semua orang panik, berlarian ke sana kemari sambil berteriak, "Bila ada Simo! Enek Simo! Enek Simo!" Atau yang dalam bahasa Indonesia berarti ada harimau. Dari kejadian itulah sehingga sampai sekarang daerah itu diberi nama Simo. Demikian cerita asal-usul Desa Simo. Semoga dapat menambah wawasan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.